Hai Met, aku Dina. Selamat datang di podcast Navigating Through Maritime. Kali ini aku akan membahas tentang bagaimana aku memasuki ke dunia maritim. Aku itu sudah di sekolah pelayaran dari masih sekolah lanjutan setelah SMP. Jadi ceritanya awalnya aku tuh ingin jadi astronot. Tapi jadi astronot kan nggak mungkin ya. Agak mission impossible. Lalu ada sepupuku datang ke rumah bersama pacarnya. Dia pakai seragam pelaut gitu. Terus aku bilang, itu sekolah apa? Dia bilang, ini sekolah pelayaran. Emang nanti kerjanya di mana? Di laut. Ngapain? Ya berlayar ke luar negeri. Iya, ke luar negeri. Jadi aku mau sekolah situ aja deh. Aku nggak tahu itu sekolah apa. Pokoknya aku taunya itu sekolah yang bisa bawa aku ke luar negeri. Langsung lah aku bilang sama mama, ya udah aku nggak jadi astronot. Aku mau jadi pelaut aja. Oke, kata mamaku kayak yang masih nganggap itu nggak serius kan. Jadi begitu lulus SMP, aku nggak daftar SMA. Aku nggak mau, tapi dipaksa. Tetap harus daftar. Aku daftar SMA di Padang sama SMA di kampungku di Solo, kota kecil di Sumatera Barat. Tapi aku juga masuk daftar ke sekolah pelayaran yang ada di sana. Itu namanya sekolah SPM Padang. Nah, aku datang, sekolahnya kecil banget, terus sekolahnya kayak apa, kayak gudang gitu. Yakin loh mau sekelas gini? Bodo amat, yang penting ini sekolah bisa bawa ke luar negeri. Dan satu, aku tuh tahu aku nggak mau sekolah SMA karena aku suka main. Dan waktu SMP aku sempet gabung gitu di kelompok yang hobinya main terus kemana-mana. Dan aku sempet agak terlibat di sana. Aku pikir, aduh nanti SMA pasti aku pengen main lagi bareng mereka. Kalau aku sekolah di Solo, udah pasti aku main maunya. Dan aku tidak mempercayakan masa depanku kalau main, kayaknya aku bisa lari kemana-mana nih. Atau kalau di Padang, sekolah di Padang, aku memang daftar ke SMA 1. Cuman aku pikir kalau aku sekolah di Padang, gaya hidupnya aku kan di kampung banget ya, kota kecil banget. Nah itu di Padang. Pasti aku juga pengen main lagi. Apa ya sekolah yang kira-kira yang aku tuh nggak main melulu tapi bisa langsung jelas aku mau kemana dan jadi apa nantinya. Jadi aku kekeh lah di sekolah pelayaran. Mamaku nggak suka, itu sekolah apa? Kamu naik mobil aja 2 kilo aja udah mabok. Terus kamu mau sekolah pelayaran, kamu tahu nggak sih belayar itu apa? Ya mana aku tahu, pokoknya aku mau belayar. Pokoknya nggak tahu kalau belayar tuh ya di laut itu gelombangnya seperti apa, aku nggak tahu. Nah, naik mobil aja kamu mabuk gitu. Gimana kamu mau belayar? Iya, karena aku kekeh. Aku sampai dikirim mama ke Pekanbaru nggak boleh pulang, padahal udah pendaftaran ulang. Dan aku ngotot pulang sendiri dari Pekanbaru ke Padang. Begitulah akhirnya daftar di sekolah pelayaran itu. Dan ternyata sekolah itu rata-rata yang daftar adalah anak-anak yang nggak diterima di SMA. Bisa dibilang sekolah yang terbuang lah. Jadi nilai mereka tuh jomplang. Aku name-nya segini, mereka langsung di sini. Wow, bilang ya begitu. Jadi historinya di sekolah sana aku jadi yang di SMP aku biasa aja. Di sana jadinya juara 1. Dan ternyata begitu aku mulai belajar, kita dimulai dengan ospeknya tuh bener-bener kayak agak militer gitu kan. Cuman karena aku karate, aku suka. Jadi ya oke lah gitu, panas-panas, 2 minggu pakai acara di pelonco gitu. Ternyata pas sekolah aku bisa ngikutin dan yang ngajarin itu alhamdulillahnya adalah senior-senior pelaut yang bisa dibilang pelaut hebat lah pada zamannya ya. Jadi aku suka banget cara mereka menjelaskan, itu levelnya udah level dosen. Jadi aku suka banget dengan cerita mereka, gimana mereka di kapal, gimana mereka pada saat sampai ke pelabuhan-pelabuhan. Ya, wah, waktu itu saya di Italia, waktu itu saya di Amerika. Wah, dengernya tuh kayak yang berbunga-bunga. Singapura, Italia, Amerika, Belanda. Kayaknya dengernya, oh iya waktu itu kita lewat Panama Canal, waktu itu lewat Suez Canal. Di mana itu buka geografi kan? Oh, oke. Jadi semakin tertarik dan kebetulan memang gurunya bagus-bagus. Cuman aku cuma bertahan setahun sekolah di Padang. Aku memindahkan diriku sendiri ke SPM Jakarta. Mama bilang,
Ya udah boleh pindah ke Jakarta sekolah, tapi SMA ya. Enggak dong, aku tetap pindahin diriku sendiri ke sekolah pelayaran lagi di Jakarta, SPM Jaya. Ya ternyata sama kondisinya, sekolah pelayaran itu adalah opsi untuk anak-anak yang nggak diterima di SMA. Jadi ya cukup bright lah aku di sana. Lanjut 2 tahun di sekolah pelayaran Jakarta, tetap aku suka karena guru-gurunya itu rata-rata pelaut yang lagi turun ke rumah. Mereka kan biasanya belajar berapa bulan, di rumah berapa bulan, terus mereka bosen, mereka ngajar, terus nanti belajar lagi. Jadi ya fresh, update knowledge-nya bagus gitu. 3 tahun di sekolah pelayaran menengah, ya udah aku seharusnya bisa langsung belajar dengan setelah mendapatkan apa ijazah pelautnya itu dengan ujian negara. Tapi aku nggak ikut ujian negara, aku masuk ke sekolah tinggi ilmu pelayarannya, masuk lagi sekolah 4 tahun. Jadi begitu sejarahku berkecimpung di dunia maritim. Bukan, aku bukan dari keluarga pelaut, tidak ada keluargaku yang pelaut sama sekali. Jadi untuk aku masuk ke sana, orang tuaku benar-benar menentang bisa dibilang ya. Emang anaknya satu mabuk laut ya kali. Ngebayangin mungkin mereka udah tahu ya laut seperti apa. Aku sendiri nggak tahu. Tetap aja kan kita masuk ke sekolah pelaut kan belum tentu pernah belajar, baru belajar ilmunya aja kan. Jadi ya keluargaku nggak ada yang pelaut sama sekali dan referensinya nggak ada, siapapun nggak ada yang bisa ditanya. Di kampungku tuh gunung, kayaknya sih ada beberapa temen mama yang lulusan dari IP zaman dulunya, cuman ya udah di mana-mana nggak ada yang kenal juga. Jadi aku bukan dari keluarga pelaut yang memilih untuk jadi pelaut. Berarti susah nggak kayak karena bukan dari keluarga pelaut untuk masuk terjun di dunia maritim itu kan kadang ada relasi yang harus berkecimpungan ya di situ. Apakah itu menjadi tantangan juga untuk Satu, aku perempuan itu udah tantangan. Kedua, alhamdulillahnya aku dari sekolah yang tertua di Indonesia ya. Akademi Ilmu Pelayaran itu dulu dibuat oleh Presiden Soekarno dan alumninya tuh udah sangat solid ya. Jadi satu keuntunganku adalah aku sekolahnya di sekolah tertua di Indonesia, lumayan banyak ikatan alumninya cukup kuat, tapi aku bekerja dari aku mulai kadet itu aku agak sulit sebenarnya walaupun nilaiku di atas rata-rata, tapi untuk aku bisa mendapatkan tempat itu nggak mudah. Tempat praktek aja nggak mudah. Teman-temanku yang taruna-taruna itu mereka mendapatkan penempatan yang bagus-bagus karena rata-rata perusahaan pelayanan waktu itu hanya terima laki-laki. Untuk perempuan mereka masih yang ngapain sih perempuan bikin masalah aja di kapal gitu. Kita juga bingung emang kenapa kita ngapain gitu kan. Ya somehow tetap aku harus berjuang mencari tempat praktek sendiri bersama teman-temanku, ada 3 orang kita waktu itu. Perkenalanku pertama untuk berlayar di kapal namanya kapal Sat Samudra, di mana aku berjuang sendiri yang ngikutin proses tes, proses interview untuk bisa menjadi kadet di kapal itu. Lebih ke arah ingin benar-benar berjuang aja gitu. Ini kayaknya pekerjaan yang bisa membawa aku ke mimpi aku ke luar negeri. Tapi sementara mimpi aku tuh udah patah waktu aku jadi kadet aja nggak dapat penempatan ke perusahaan-perusahaan asing, perusahaan yang lebih bagus. Waktu itu aku nggak dapat karena aku perempuan. Tapi ini mimpiku. Jadi aku juga di kapal sendiri ada kadet atau orang-orang yang mempertanyakan gitu. Ngapain sih lu perempuan di atas kapal katanya? Ya why not, ini mimpi aku karena aku juga punya kewajiban dan aku pikir ini sesuatu yang bisa membuat aku punya pekerjaan dan yang secure. Nggak semudah itu, dari kapten, ada chief engine, chief officer, second officer, banyak yang menentang aku di kapal waktu itu. Jadi mereka juga nolak ada kadet perempuan di kapal ya. Jadi aku harus menunjukkan 2 kali impression yang lebih kuat, menunjukkan aku juga bisa dibandingkan dengan teman-teman aku yang taruna.
kadang mereka memberikan aku pressure yang lebih tinggi juga dan nggak mudah sebenarnya. Mau dipikir suka nggak suka, aku sudah memilih dari awal kan perjuangannya udah yang sekolahnya aja orang tua aku udah menentang. Jadi aku tidak bilang suka atau nggak suka, aku bertanggung jawab dengan pilihanku aja. Menyelesaikan apa yang aku perjuangkan sendiri dari awal. Jadi lebih ke arah karena ditentang, wah harus kelar nih, harus jadi something. Itu memang masuk ke dunia antah berantah ya. Memang semua nature-nya itu male dominated industry. Ya pastiin diri sendiri juga nggak cengeng gitu. Nggak yang kangenan sama rumah, yang memang ada keras kepalanya, ada masa bodohnya, dan ada mental yang kuat gitu. Karena kita ya bisa dibilang bully itu udah nggak kita anggap bully lagi. Bully itu kita anggap ya challenge gitu. Karena nggak mungkin kita nggak sebagai seorang perempuan di situ terus nggak dihina, nggak diperlakukan dengan semena-mena. Kadang kalau kita nggak bisa fight back untuk menunjukkan kita worth it ada di sana, ya jangan berharap karpet merah lah gitu. Memang punya mental seperti itu atau enggak? Jadi tanya ke diri sendiri dulu. Udah pasti kita masuk ke industri yang bukan industri kita. Pertama kali aku belayar aja itu kita ke Cilacap. Di Cilacap itu aku langsung disuruh kerja, baru naruh tas. Aku dijelaskan semua tentang kapal itu sama kakak kelasku. Aku langsung lanjut kerja 16 jam nonton. Padahal aku baru dari mobil 8 jam atau 10 jam ya dari Jakarta ke Cilacap. Langsung kerja. Malam itu ternyata kapal juga ada kegiatan tambahan. Jadi aku tuh nggak istirahat sama sekali lebih dari 24 jam. Ternyata aku baru tidur sebentar. Kapten pikir aku udah tidur semalaman, padahal aku disuruh jaga jam 12.04. Jadi aku langsung di kapal, nyampe kapal langsung jaga 8.12, 12.04, terus aku tidur sebentar. Kapal pagi-pagi langsung mau berangkat, aku dibangunin lagi jam 7. Aku udah oleng banget kan. Kapalnya ternyata kita Laut Cilacap itu tidak baik-baik saja ya. Itu kapal dengan alun yang luar biasa dan pelaut manapun itu kayaknya nggak ada yang nggak mabuk. Keluar dari teluk itu langsung wah kapalnya begini. Udah aku udah mau ada railing itu aku langsung throw up. Udah berjatuh, orang ketakutan, baru tahu mereka ternyata aku belum istirahat sama sekali dari datang kemarin. Pertama kali akhirnya naik pesawat untuk join kapal di Eropa. Aku langsung naik pesawatnya itu ke Belanda. Itu momen yang, dari kecil aku cuman denger Belanda dari kakekku gitu kan ya. Finally aku terbangnya Jakarta Amsterdam. Itu ya seneng banget di situ. Dan ya sesimpel itu sih orang kampung yang akhirnya bisa flight dari Jakarta ke Amsterdam. Kalau sedih bangetnya itu ada momen di mana aku di kapal, aku balik lagi, aku perempuan di sini dan ada chief officer aku waktu itu. Dulu dia di bawah aku, tapi karena aku sempat vakum beberapa waktu, akhirnya dia jadi atasan aku. Dan ada kecerobohan kecil aku nggak tanda tangan itu bikin dia maki-maki seolah-olah aku melakukan kejahatan yang luar biasa, aku nabrak kapal atau apa. Itu bikin aku sedih banget, gini banget ya untuk melihat perempuan bekerja kayak dia dengan kehadiranku aja itu terganggu. Dan itu aku bisa bilang itu adalah dari negara tertentu yang memperlakukan aku seperti itu. Benar-benar kesalahan kecil aja dibuat berlebihan. Dan juga pernah ada the power of pen lah ya. Aku sudah di rumah, aku dipanggil sama manajer crewing aku di Singapura. Dia bilang, Dina kamu ada apa di kapal kemarin ya? Kenapa ya? Nggak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Aku bilang kan semua aku kerjakan dengan baik. Tapi kamu ada loh laporan appraisal yang jelek banget. Terus dia tunjukin ke aku, nanti gini deh ya, kamu promosi kamu kita tunda, tapi kamu naik dulu, nanti di perjalanan kamu baru kita promosikan lagi. Dan aku baca appraisalnya itu bener-bener dia menunggu sampai ada kapten baru di kapal, dia menulis itu pakai tangan semua ketidaksukaannya dengan aku dan tanpa meng-counter back aku. Terus aku bilangin sama manajer crewing aku, kalau memang dia fair, dia akan membuat pernyataan ini dengan aku yang menandatangani dan juga kapten yang sebelumnya yang sepanjang berlayar sama aku yang ada di sana. Tapi enggak, dia nunggu sampai aku nggak ada, sampai kapten yang tahu aku turun.
kapten yang baru yang nggak pernah berlayar sama aku naik, dia minta orang itu untuk tanda tangan. Kalian justru yang saya pertanyakan, kenapa ini kalian terima untuk jadi masukan? Ini benar-benar the power of pen, dan kita tahu bahwa itu dulu berlaku. Dan akhirnya promosiku ditunda 3 bulan karena itu. Itu yang menyedihkan adalah aku harus benar-benar berjuang, memperjuangkan posisi yang seharusnya udah aku dapatkan lebih dahulu daripada yang lain. Untuk menggeluti dunia laut, berlayar ataupun berkecimpung di dunia maritim, itu menurutku adalah salah satu pilihan untuk pekerjaan yang bisa memberi penghasilan yang di atas rata-rata. Tapi untuk bekerja di laut juga dibutuhkan mental yang sangat kuat. Jadi lihat keinginan untuk berlayarnya atau memperbaiki kehidupannya berasal dari diri sendiri dan punya mental yang kuat, please join us at sea. Karena juga selain tadi challenge yang seperti itu, juga banyak hal yang menarik yang bisa menambah wawasan dan juga menambah kekayaan pengalaman hidup untuk berlayar dan bisa lihat dunia. That's one of the best gift adalah kita bisa lihat dunia dengan berlayar, membuka mata dan pengalaman.